Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, untuk hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan kita yang ke-6 ya. Karena pada pertemuan yang ke-5 kemarin kita ada evaluasi ulangan harian ya, baik untuk kelas 8 maupun kelas 9. Oke, hari ini insya Allah di pertemuan yang ke-6 ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang akidah. Baik, kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nah, sekalian, pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi pelajaran akidah kelas 8 ini, materi tentang iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, target pembelajaran kita di materi ini ada 3 target utama yang perlu kalian miliki ya, setelah kita mengkaji mempelajari materi tentang iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, targetnya adalah memahami dan mengetahui makna beriman kepada uluhiyah Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengetahui dan memahami dalil-dalil yang menjadi dasar iman kepada uluhiyah Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mengetahui dan memahami cara mewujudkan iman kepada uluhiyah Allah Ta'ala. Itulah target yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Baik, anak sekalian, terkait dengan yang pertama, bagaimana kita mengenal, memahami apa makna dari iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Makna iman atau tauhid uluhiyah, beriman kepada uluhiyah Allah taala adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan ketaatan, atau mengesahkan Allah Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan amalan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, menyembelih binatang, haub, roja, dan al-hub ya. Menurut salah seorang ulama yaitu Syekh bin Baz, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah yaitu mengimani sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak disembah dan diibadahi serta ditaati. Apa maknanya dari tauhid uluhiyah ini? Tauhid uluhiyah dalam hal ini maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, di mana seorang hamba melakukan amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya. Hal itu harus diikuti oleh keyakinan. Keyakinan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak dengan ibadah dan yang benar dalam ibadah, berhak dalam ibadah dan ketaatan, bahwa tidak ada ilah selain Allah dan tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Maknanya juga tidak boleh memberikan pada seseorang selain Allah ya, sedikit pun dalam masalah ibadah, baik itu sholat ya, zakat maupun yang lainnya. Inilah makna dari tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz la ilaha illallah ya. Lafaz tauhid la ilaha illallah ini ada 2 potongan kata atau kosakata, ada la ilaha, ada illallah.
La ilaha ini artinya la-nya la nafi, menafikan, ya, meniadakan ilah. Jadi la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada tempat mengabdi, tidak ada tempat ibadah, tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi dengan benar. Ini menafikan, ya. Nafyun. Nafyun illallah. Illallah isbatun. Isbatun artinya menetapkan. Jadi la ilaha, keyakinan bagi seorang mukmin tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada tempat mengabdi, tidak ada tempat ibadah illallah, kecuali hanya Allah. Inilah makna dari la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dalam banyak ayat kita mengenal, mengetahui, ya, bahwa ditegaskan, dijelaskan Tuhan kita itu Allah, bahwa Tuhan kita yang wajib diibadahi, disembah itu Allah, sebagaimana dalam Al-Qur'an dalam surat Toha, ya. Surat Toha surat ke-20 dalam ayat 12 sampai dengan ayat 14. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, kepada salah seorang nabi dan rasulnya, yaitu Musa alaihissalam. Dalam ayat ke-12 Allah menyatakan, falamma ataha nudiya ya Musa, ketika sudah mendatanginya ke satu tempat yang diserukan Musa, inni ana rabbuka. Ini sesungguhnya akulah Rabbuka, Rabbmu, Tuhanmu. Pakhla na'alaika, maka lepaskanlah sandalmu. Bilwadil muqaddasi tuwa, ketika masuk ke dalam lembah yang disucikan, ya. Wa anahtartuka, kata Allah, wa anahtartuka, dan aku telah memilihmu wahai Musa, pastami, maka dengarkan, lima yuha, tentang apa yang akan aku wahyukan, ya. Innani anallah, innani sesungguhnya aku, anallah akulah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku, ibadahilah aku, ya. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat, li zikri, untuk mengingatku. Jadi anak-anak sekalian, dalam surat Toha ayat ke-12 sampai 14 ini menunjukkan dan menegaskan bahwa Tuhan kita itu Allah, yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita sembah. Makanya satu keyakinan yang pasti bagi seorang mukmin mengatakan dalam hati kita, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, Allah lah yang sendiri, Allah sendiri yang menjelaskan tentang siapa Tuhan kita itu. Tadi dalam Al-Quran, wa anahtartuka pastami lima yuha, aku memilihmu wahai Musa, pastami, dengarkanlah, lima yuha, dengan apa yang akan aku wahyukan. Innani anallah, aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku saja. Jadi bagi seorang mukmin, seorang muslim, yang wajib diibadahi, yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Ini makna dari tauhid uluhiyah, la ilaha illallah. Nah, demikian juga ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa Tuhan seluruh umat manusia itu hanya Allah, ya. Di antaranya Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat kedua, Ali Imran ayat ke-6, Ali Imran ayat ke-18. Ali Imran ayat kedua Allah mengatakan, la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali dia. Nah, dianya ini dalam surat Toha tadi adalah Allah, ya. Innani anallah fa'budni, ya. Jadi la ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali dia, al-hayyu al-qayyum, yang maha menghidupkan dan maha berdiri sendiri, ya. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali dia, al-azizul al-hakim,
Demikian juga tentang wa ilahukum ilahu wahid, Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita hafal betul ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan tugas kewajiban setelah kita meyakini, memahami la ilaha illallah ya, bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Allah nyatakan dalam ayat Al-Qur'an tadi, wa ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali Dia, huwa ar-Rahman ar-Rahim, Dialah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ya. Al-Baqarah ayat 163. Nah, bagaimana bukti dan caranya kita mewujudkan keyakinan la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan kita yakin betul yang wajib diibadahi, disembah itu hanya Allah. Kita yakin betul hanya Allah saja yang berhak dan wajib untuk diibadahi dan disembah. Karena ketika manusia menyembah selain Allah, sembahannya yang dianggap Tuhannya itu adalah sesuatu yang batil. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Luqman ya, surat ke-31 ayat 30, di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan, zalika bi annallaha huwal haq. Zalika, yang demikian itu, bi annallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala huwa al-haq. Dialah Allah yang hak ya, yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Wa anna, dan sesungguhnya, ma yad'un, apapun yang diseru, yang disembah, yang diibadahi, min dunihi, selain Allah, huwal batil, itulah ilah yang batil. Jadi la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Itulah keyakinan yang pasti yang harus kita miliki. Nah, bagaimana mewujudkan bahwa kita mengabdi beribadah itu hanya pada Allah semata? Nah, dalam hal ini ada dua dasar, ada dua landasan yang harus kita lakukan ketika kita ingin membuktikan, menunjukkan bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib dan berhak disembah dengan benar dan sebenarnya kecuali Allah semata. Yang pertama, memberikan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah semata tanpa ada sekutu yang lainnya. Seperti dalam ikrar yang sudah sering kita ucapkan dalam setiap sholat, pada saat kita melakukan doa iftitah, kita mengatakan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Memberikan semua amalan-amalan ibadah kita, baik itu dalam proses kehidupan kita, bahkan kematian kita, semuanya diperuntukkan hanya untuk Allah semata. Yang kedua, hendaklah semua ibadah itu sesuai dengan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jadi ibadah yang kita lakukan hendaklah berdasarkan syariat, tuntunan Allah Subhanahu wa taala maupun yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, anak-anak sekalian, kedua dasar tersebut diringkas menjadi ikhlas karena Allah dan mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaannya. Amal yang ibadah itu diniatkan hanya karena Allah semata, dan cara melakukannya, prakteknya harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa amalan ibadah itu akan diterima Allah Subhanahu wa taala manakala memenuhi dua syarat atau dua rukun. Yang pertama beliau katakan ikhlason wa sawaban. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sawaban selaras sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, di atas tauhid uluhiyah inilah kehidupan setiap muslim dijalankan dan syariat ditegakkan. Tak ada perintah dan ketaatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana dalam ayat yang menegaskan, syahidallah, Allah menyatakan bahwasanya
annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Bahwasanya tidak ada ilah melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu pun juga menyatakan yang demikian. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang melainkan Dia yang berhak untuk disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, la ilaha illallah ini menyatakan bahwa tidak ada ilah selain Allah, merupakan tugas utama dari setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan rasul membawa misi ajaran yang sama, mengajarkan, menuntun dan membimbing masyarakatnya, membimbing umatnya untuk hanya beribadah mengabdi pada Allah semata, hanya kepada Allah saja. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya, surat yang menjelaskan tentang para nabi yang Allah utus, pada ayat ke-25 di situ Allah menyatakan wa ma arsalna min qablika, wa ma arsalna, dan tidaklah kami utus min qablika seorang rasul pun, min rasulin, dari sebelum kau Muhammad, ila nuhi, kecuali kepada rasul itu kami wahyukan, kami perintahkan, kami ajarkan annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Annahu, bahwasanya la ilaha illa ana fa'buduni, tidak ada ilah kecuali aku, fa'buduni, maka sembahlah aku saja. Nah, inilah anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah yang menunjukkan bahwa tugas utama para nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi ini tiada lain dalam rangka mengajarkan, mendidik dan membimbing umatnya untuk menjalankan tauhid uluhiyah, la ilaha illallah. Seperti tadi salah satunya ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam, beliau katakan bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Qala innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, maka sembahlah Allah saja. Ini anak-anak sekalian terkait dengan iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini memberikan penjelasan yang mungkin menguatkan keyakinan kita selama ini, bahwa perlu kita pahami, kita yakini la ilaha itu meniadakan, menolak atau menafikan ilah, menafikan sembahan, illallah sebagai isbat, menetapkan, mengokohkan, meyakinkan, memastikan bahwa sembahan kita yang berhak disembah adalah hanya Allah semata. Inilah makna dari tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakannya, menjalankannya, sekali lagi itu dengan cara menyerahkan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah semata, dan juga melakukannya, melaksanakan amal ibadah tadi harus selaras sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ini saja barangkali yang sempat bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Billah bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.